Selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, baik ibu-ibu yang ada di sini maupun ibu-ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali melalui kabar sukacita pada saat ini. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2020. Tapi kalau hari ini kita masih tetap ada, kita percaya semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari, sebab itu sama-sama kita mau tetap setia, kita mau tetap mengandalkan dan tetap berlindung kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menyertai kita dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, dan yang kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami semua Bapa. Hari-hari kami boleh lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu saat ini Bapa, kembali kami akan menyatakan kasih kami, syukur kami kepadamu, dengan kami memberikan hati kami, hidup kami, untuk kami bersekutu di dalam Engkau Bapa. Kami kembali akan membangun setiap kehidupan roh kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin ibadah pada saat ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bersama-sama Bapa, kami akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Selagi kesempatan Tuhan beri, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang sangat baik. Di dalam nama-Mu Bapa, kami menaikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tahun-tahun yang kita lalui boleh berlalu, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Selalu
kehidupan kita semua. Mari kita akan tetap berjalan dan berdiri dengan iman, karena ada kuasa Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Siapapun kita pagi hari ini, senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online dari Komisi Wanita GPDI Mahanaim. Puji Tuhan kalau kita semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari sama-sama kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sudah membaca tadi bagaimana kehidupan seorang Simeon yang benar, yang saleh, bahkan dia dikuasai, hidupnya dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus memberikan satu pernyataan, satu rahasia yang besar kepada Simeon,
bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Mesias yang diurapi itu. Dan bagaimana juga Roh Kudus memimpin dia untuk datang ke bait Allah. Dan di situ benar-benar Simeon bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan, bagaimana kesetiaan dari Simeon ini. Di ayat 25 tadi dikatakan bahwa dia menantikan penghiburan bagi Israel, ya. Karena saat itu Israel dalam keadaan yang berduka, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih. Setelah mereka menerima sebagai tawanan dari Babel, kehidupan mereka tidak ada apa-apanya lagi. Keluarga hilang, ya. Bahkan mereka juga kehilangan negeri mereka, tanah air mereka, kehilangan harapan. Jadi benar-benar keadaan bangsa Israel waktu itu sangat menyedihkan. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan bahwa hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Jadi benar-benar Simeon menantikan satu pengharapan, satu pemulihan, satu keadaan yang lebih baik dengan hadirnya Mesias, yaitu Yesus sendiri. Dan pagi hari ini menjadi satu perenungan, kita belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab ini tentang Simeon. Dia orang yang benar dan saleh. Seorang dikatakan benar yaitu ketika dia memiliki sikap kehidupan yang berkenan kepada manusia, ya, yang sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan saleh adalah bagaimana mencerminkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Simeon ini begitu baik, begitu hidup yang benar, yang kudus, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh menyaksikan di ayat yang ke-28, masih di dalam Lukas pasal yang kedua, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Puji Tuhan, ketika kehidupan seseorang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, pasti ada hal yang menarik, pasti ada hal yang indah yang boleh dinyatakan, yang boleh diceritakan, yang boleh disaksikan. Simeon menyaksikan perbuatan Tuhan, pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya melalui pujian. Pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati, siapapun kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun yang baru 2021. Menjadi pembelajaran kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari besok, apa yang akan kita temui hari besok di tahun yang baru. Tetapi biarlah seperti yang sudah dicontohkan oleh Simeon ini. Yang pertama, biarlah kita terus setia menanti janji-janji Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Simeon menanti begitu lama, tetapi dia setia karena dia yakin bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu selalu tepat. Janji firman Tuhan itu selalu ditepati. Di dalam 1 Korintus, di dalam 2 Korintus, maksud saya ayat yang pasal yang ke-1, ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini satu firman yang boleh meneguhkan kepada kita. Kita selalu harus katakan ya dan amin kepada janji firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan,
dan firman Tuhan itu merema di dalam kehidupan kita. Mari katakan, ya, amin, puji Tuhan. Sehingga benar-benar firman Tuhan itu menjadi satu kenyataan, digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau tetap setia menantikan pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi jauh, jangan sampai kita menjadi tawar hati, tetapi biarlah kita tetap setia. Mungkin tahun ini apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, sepertinya belum Tuhan jawab. Terlebih tahun 2020 ini adalah tahun yang sungguh menjadi tahun yang membuat kita banyak merenungkan akan arti kehidupan ini. Perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini bukan perkara yang mudah. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita ada. Ini semua karena janji Tuhan, karena firman Tuhan yang selalu datang menguatkan dan meneguhkan kita. Yang kedua, kita mau lihat, belajar daripada Simeon ini. Dia benar-benar kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Dia ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Biarlah di tahun yang baru yang akan kita masuki, kita mau tetap melibatkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan mampu dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan sungguh luar biasa ketika Roh Kudus membawa satu pernyataan rahasia yang besar bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Kita rindu juga bahwa Roh Kudus boleh menyingkapkan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki satu kepekaan akan pribadi Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika firman Tuhan di dalam Yohanes dikatakan bahwa kita benar-benar Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang lain yang akan terus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ini adalah janji firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita mau hidup kita terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hidup kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah dan kita yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas, kita tidak usah khawatir karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga yang harus menjadi perenungan kita pada kesempatan yang indah pagi ini, biarlah kita semua tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kalau Simeon menantikan kelahiran Yesus, Yesus datang sebagai juru selamat. Nanti saatnya kita akan sama-sama menyaksikan, menikmati bagaimana dengan kuasanya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22, mari kita baca firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ingat bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Apakah Tuhan Yesus masih menjumpai iman di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya fokus kepada keberadaan dunia ini? Kita hanya fokus kepada keadaan sekitar kita, sehingga kita lupa untuk kita menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Dia datang, firman Tuhan katakan, dan memberi upah kepada setiap kita yang setia di dalam kita melayani Tuhan, setia di dalam kita mengerjakan keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Mari biarlah pagi hari ini
Kita mau hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang akan kita jumpai besok, tahun yang akan kita masuki, kita memiliki satu kemampuan karena ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Inilah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita nikmati, kita dengar pagi hari ini. Mari katakan ya, katakan amin kepada setiap firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita. Ketika kita merespon firman Tuhan, kuasanya sungguh nyata di dalam kehidupan kita semua. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari libatkan terus Roh Kudus. Kita boleh terus rasakan satu keindahan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Terus miliki hubungan yang dekat, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan kuasanya, sehingga kita boleh terus tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Sungguh indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin rencana Tuhan tahun depan, masa depan yang penuh dengan harapan yang akan kita raih, karena kita memiliki pimpinan dan kita mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah benar-benar kita nikmati keindahan di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan.
disampaikan oleh Komisi Wanita di tempat ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Biarlah kita mau terus dekat dengan Tuhan. Bahwa sungguh indah rencana Tuhan, masa depan yang penuh harapan, bahkan semua karya Tuhan yang besar, pengorbanannya di dalam kehidupan kita, biarlah membawa kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi setia di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan yang kita hadapi karena kita akan memasuki tahun yang baru ini. Biarlah semuanya itu boleh ditanggalkan karena kita memiliki jaminan dari firman Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus. Pastikan hidup kita senantiasa berharap, bersandar, menantikan setiap janji-janji Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami Komisi Wanita yang ada di tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Materaikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami, bawa kami untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus memiliki kesetiaan di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menguasai pikiran kami, perkataan kami, sikap kami, sehingga kami semua boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2020 dan beberapa hari lagi kami akan masuk di tahun yang baru. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, semua karena kemurahan-Mu, dan kami percaya di tahun yang akan kami masuki, berkat Allah, penyertaan Allah, pimpinan Allah terus nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada, berkati seluruh ibu-ibu yang ada. Siapapun hari ini yang boleh menikmati firman Tuhan, senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan dengan penuh pertolongan, dengan penuh satu kepercayaan kepada Engkau, kami akan siap memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dan kami percaya berkat Allah sudah turun atas kehidupan kami semuanya. Kami menerima setiap pertolongan, penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat menyongsong tahun yang baru. Pasti kita mau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan pujian dan firman Tuhan. Kami semua di sini mengucapkan selamat menyongsong tahun